pagi sampai petang. Lada, cengkeh, kayu manis, kapulaga, pala adalah deretan rempah-rempah yang melimpah di Nusantara. Bagi masyarakat Nusantara, komoditas yang melimpah itu adalah hal yang biasa. Tapi tidak untuk bangsa Eropa pada abad ke-15. Bagi mereka, rempah merupakan bahan baku yang sangat penting. Karena di musim dingin, rempah-rempah tersebut sangat dibutuhkan sebagai pengawet makanan. Untuk alasan inilah mereka datang ke Nusantara. Selain itu, ada juga peristiwa politik penting yang melanda Eropa hingga melatar belakangi kedatangannya ke Nusantara. Awalnya, bangsa Eropa memenuhi suplai rempah-rempahnya melalui kota Konstantinopel atau Istanbul sekarang. Letaknya yang sangat strategis karena berada di persimpangan antara Eropa dan Asia. Baik di darat sebagai salah satu jalur sutra maupun dari laut, antara Laut Tengah dan Laut Hitam. Perannya sebagai jalur perdagangan yang menghubungkan timur dan barat menjadikan Konstantinopel sebagai simbol kejayaan Kekaisaran Romawi Timur. Sebagai dampak dari Perang Salib, Imperium Turki Utsmani bertujuan untuk merebut dan menguasai Konstantinopel sebagai legitimasi kejayaannya. Hingga pada tahun 1453, Imperium Turki berhasil menguasai Konstantinopel dan mengubah namanya menjadi Istanbul. Sejak dikuasai Turki Utsmani, para pedagang Eropa dilarang datang ke kota itu untuk bertransaksi dengan pedagang-pedagang dari Asia. Terputusnya jalur perdagangan tersebut memaksa bangsa Eropa berusaha untuk menemukan jalur perdagangan lain melalui laut. Adalah Vasco da Gama, seorang penjelajah berkebangsaan Portugis, yang berhasil menemukan jalur laut lain ke timur jauh atau India pada rentang tahun 1497 sampai 1502. Setelah itu, Alfonso de Albuquerque berhasil mencapai Malaka pada 1511 dan Maluku, tepatnya Ternate, pada tahun 1512. Khusus untuk Belanda, setidaknya ada dua peristiwa politik penting yang melatar belakangi kedatangannya di Nusantara. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Imperium Turki dan Perang 80 tahun dengan Spanyol 1566 sampai 1648. Perang yang dikenal dengan pemberontakan di 17 provinsi. Awalnya Belanda membeli rempah-rempah dari Portugis. Namun terjadinya unifikasi Portugis dan Spanyol berdampak kepada Belanda yang masih di bawah penjajahan Spanyol. Hingga pada 1585, Belanda dilarang untuk mengambil rempah-rempah dari Portugis. Peristiwa itu mendorong Belanda untuk melakukan penjelajahan samudera. April 1595, Belanda melalui Cornelis de Houtman
memimpin 4 buah kapal untuk memulai pelayaran ke Nusantara. De Houtman yang sudah mendapatkan banyak informasi penting mengenai kepulauan rempah dari para penjelajah Portugis, tiba di perairan Banten pada Juni 1596. Kesultanan Banten menerima kedatangan mereka untuk berdagang. Hingga pada 1597, Cornelis de Houtman bersama armadanya kembali ke Belanda dengan membawa 240 kantong lada, 45 ton pala, dan 30 bal bunga pala. Keberhasilannya ini membuka jalan bagi ekspedisi-ekspedisi Belanda selanjutnya. Pada 1598 sampai 1601, setidaknya sebanyak 36 kapal berangkat dari Belanda menuju Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah. Namun, kapal-kapal tersebut bukanlah milik kerajaan Belanda, melainkan milik perusahaan-perusahaan swasta Belanda. Tidak teraturnya pelayaran tersebut mengakibatkan perusahaan dagang saling bersaing, hingga keuntungan perdagangan rempah di pasar Eropa berkurang. Untuk mengatasinya, pada 20 Maret 1602, dibentuklah Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC sebagai perserikatan atau kongsi dagang Belanda. Jika diterjemahkan secara langsung, berarti Persatuan Perusahaan Hindia Timur. VOC menyatukan perusahaan-perusahaan dagang dan menghilangkan persaingan sesama pedagang Belanda. Lahirnya VOC tidak bisa dilepaskan dari pemberontakan 17 provinsi. Spanyol yang melakukan embargo atas para pemberontak memaksa mereka untuk mencari jalan sendiri dalam mendapatkan rempah-rempah dan bahan perdagangan. Itulah sebabnya VOC dipimpin oleh Heren 17 atau 17 direktur yang mewakili 17 provinsi yang memberontak. Berdirinya VOC merupakan momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya sebuah perusahaan saham gabungan terbentuk. Kewenangan para pemegang saham dibatasi pada modal yang disetor. Sementara modal tersebut digunakan untuk membiayai seluruh operasinya dalam mendapatkan keuntungan. Hingga dapat dikatakan VOC adalah pelopor perusahaan terbatas pertama di dunia. Oleh pemerintah Republik Belanda, VOC juga diberikan berbagai hak istimewa melalui piagam atau oktrooi, yang isinya meliputi hak monopoli untuk berdagang di Hindia Timur dan hak kedaulatan, sehingga VOC dapat bertindak layaknya suatu negara, seperti mendeklarasikan perang, merebut dan menduduki serta memerintah di daerah-daerah lain di luar Belanda, menetapkan mata uang sendiri, dan memungut pajak. Setahun setelah dibentuk, tepatnya tahun 1603, VOC kemudian mendirikan kantor dagang di Banten. Kesultanan Banten kala itu memberi izin untuk mendirikan dermaga, kantor administrasi, dan gudang di sana. Selayaknya seperti pedagang lain, Banten juga memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan pos dagangnya. Pada 1609, armada VOC yang dipimpin Pieter Willem Zoon Verhoef terlibat konflik dengan penduduk Pulau Banda Neira.
karena penolakan orang Banda terhadap monopoli perdagangan pala yang dilakukan VOC. Fakta bahwa pala tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia karena hanya ada di Kepulauan Banda membuat VOC semakin bernafsu untuk menguasai Banda. Akibat konflik itu, Verhoef terbunuh bersama 45 orang Belanda lainnya. Menariknya, Jan Pieterszoon Koen merupakan salah satu anggota dari ekspedisi tersebut. Dia menyaksikan langsung bagaimana Laksamana dan rekan-rekannya terbunuh oleh orang Banda. Hingga pada 1610, VOC yang ingin memonopoli akhirnya memindahkan pusat perdagangan mereka dari Banten ke Ambon. Selain kota itu telah berhasil direbut dari Portugis, VOC juga ingin mengatasi konflik yang terjadi di Kepulauan Banda. Koen yang berhasil selamat dari pembantaian orang Banda, kemudian oleh Herre Zevetin diangkat menjadi gubernur jenderal VOC. Penunjukan itu terjadi lantaran pejabat sebelumnya, Laurens Real, meletakkan jabatannya pada 1618. Karena rumitnya persoalan yang dihadapi VOC di Nusantara. Konflik yang masih terjadi di Kepulauan Banda, harga lada yang terlalu tinggi akibat ulah Inggris dan Cina hingga menyebabkan minimnya keuntungan, perlawanan dari laskar-laskar pendukung Kesultanan Mataram Islam di Jepara, hingga permasalahan dengan Kesultanan Banten yang dibantu oleh Inggris. Setelah resmi menjabat, dari segala persoalan yang sebenarnya sama-sama mendesak dan harus diselesaikan, kebijakannya yang utama adalah memindahkan pusat kegiatan VOC dari Ambon ke Jayakarta. Langkah itu diambil karena lokasi Jayakarta yang strategis dan merupakan bandar dagang para peniaga dari berbagai penjuru dunia. Koen kemudian mengubah gudang VOC di Jayakarta menjadi sebuah benteng pertahanan dan mulai menyerang pos-pos dagang milik Inggris yang saat itu bersekutu dengan Kesultanan Banten sebagai penguasa di Jayakarta. Maka dimulailah perang terbuka dengan Inggris dan Banten. Hingga pada 30 Mei 1619, Koen berhasil menguasai Jayakarta. Dia memerintahkan pasukannya untuk membumi hanguskan kota pelabuhan itu yang kemudian diduduki sepenuhnya oleh VOC. Di saat yang sama, Koen juga mengirimkan 17 armada lautnya untuk menyerang pelabuhan Banten. Kemenangan mutlak berada di pihak VOC. Inggris kabur, Banten kewalahan, dan Jayakarta pun berhasil direbut. Di atas puing-puing kota itu, Koen membangun sebuah benteng baru yang lebih besar dan kokoh, dan juga membangun kota kecil sebagai tempat bermukim orang-orang Belanda. Kota ini dikenal dengan nama Batavia. Setelah Jayakarta berhasil direbut, masih ada persoalan yang harus diselesaikan oleh Koen. Konflik dengan penduduk lokal di Maluku, khususnya Kepulauan Banda, masih terus berlangsung. Koen yang punya pengalaman buruk dengan Pulau Banda, pada akhir tahun 1620 mengerahkan dan memimpin langsung armada yang terdiri dari 19 kapal, 1.655 bala tentara Eropa, dan 286 tentara bayaran Jepang. Setibanya di Banda, ia memerintahkan serangan mati-matian kepada penduduk Banda. Akibat penaklukan ini, 90% penduduk Kepulauan Banda tewas, diperbudak atau dideportasi.
Jumlah penduduk Kepulauan Banda sebesar 15.000 jiwa sebelum ditaklukkan Belanda. Dari jumlah tersebut, hanya 1.000 yang selamat. Para penduduk lebih memilih mati kelaparan atau melompat dari tebing-tebing tinggi daripada menyerah kepada Belanda. Dikuasainya Maluku secara utuh tentu semakin memuluskan langkah VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Apalagi harga rempah-rempah kala itu melebihi harga logam mulia seperti emas. Tentu saja akan mendatangkan keuntungan yang melimpah bagi VOC. Seluruh aktivitas perdagangan itu dikendalikan dari sebuah kota bernama Batavia. Walaupun Koen sebenarnya ingin memberi nama New Hoorn yang mengacu kepada kota kelahirannya di Belanda. Namun, para petinggi VOC lebih memilih menggunakan nama Batavia. Nama Batavia kemudian dikukuhkan pada 4 Maret 1621. Sejak saat itu, Batavia resmi menjadi pusat kekuasaan VOC. Dari sinilah Belanda menancapkan tonggak dominasinya di seluruh penjuru Nusantara selama berabad-abad lamanya.